Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah dan berkah Allah, hari ini kita melanjutkan ke part 10 Sang Prabu untuk menguak misteri Uga Wangsit Siliwangi. Kita sampai di petikan 23. Silakan Sang Prabu untuk menjelaskan tentang makna di balik makna atau rahasia di balik rahasia dari petikan 23 Uga Wangsit Siliwangi. Silakan Sang Prabu. Orang timur yang sudah gerah oleh orang barat yang sudah bangun, khawatir terkena saat orang Sunda akan bangun. Kujang Sunda peninggalan kami agar diasak lagi di sebelah timur. Kemudian Sunda akan berseberangan lagi. Di mana-mana memperebutkan tempat menyimpan padi yang sudah kosong, memperebutkan tempat duduk yang telah hancur. Rebutan semakin direbut semakin rusuh. Buta-buta kemudian menyusup. Wajah kerah tampak kaget. Ketakutan dituduh belahnya semangka. Memang demikian hilangnya negara itu gara-gara mereka yang mempertahankan kekuasaan. Sekalipun sudah tidak bisa tetap saja ikut campur mengatur negara. Ini kan sudah masuk kepada fase kerusuhan masa. Buta itu kan orang yang rakus, yang rakus, serakah, itu kan orang luar, jadi bangsa sendiri sebetulnya ini. Jadi di mana-mana rebut memperebutkan tempat menyimpan padi yang sudah kosong. Dia berusaha gitu loh untuk mempertahankan posisinya gitu loh. Nah di sini bilang buta-buta kemudian menyusup. Jadi berusaha dia menyusup, tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi. Wajah kerah tampak kaget. Jadi orang-orang yang rakus juga ya dah. Ketakutan dituduh belahnya semangka. Jadi belahnya semangka itu bahasanya bisa terpecah gitu ya. Memang demikian hilangnya negara itu gara-gara mereka yang mempertahankan kekuasaan. Jadi saling berebut untuk mempertahankan kekuasaan gitu loh. Gaduh lah itu ya. Sekalipun sudah tidak bisa tetap saja ikut campur mengatur negara. Jadi walaupun dia tidak bisa, tapi tetap saja ingin menduduki posisi lagi gitu, ikut campur lah gitu. Jadi ini sudah diprediksi dari Uga Wangsit Siliwangi itu, ini sudah masuk fase pada masa kegaduhan dan ini sedang berjalan kita lalui ini. Jadi kalau kita bisa menafsirkan juga nih Sang Prabu, di sini telah terjadi kegaduhan di antara kepentingan ya, kepentingan kelompok di sini. Ada kelompok kerah, ada yang kelompok-kelompok buta-buta lainnya lah di sini. Jadi mereka istilahnya saling memperebutkan apa yang menjadi kepentingan ya. Di sini kan pastinya kan kekuasaan ya, Sang Prabu ya. Posisi-posisi tertentu juga di dalam kekuasaan. Di sini kita melihat sudah ada strategi adu domba nih. Iya betul. Iya, Sang Prabu ya. Karena kalau kita lihat di sini juga memperebutkan tempat duduk yang telah hancur. Iya, adu domba memang berusaha dipecah belah. Iya, jadi karena di sini kan juga belahnya semangka. Gitu loh. Padahal di situ memang udah perbuatan mereka semua gitu, kan begitu ya, Sang Prabu ya. Masa ini masa yang berjalan ya. Masih menjadi masa ini pada masa sedang kita jalani fase sekarang ya. Sebutannya lagi di petikan 23 juga sebetulnya. Jadi orang Sunda diadu domba lagi.
sebab Sundanya sudah goblok, tak sadar sedang diadu domba. Nah, kita jadi dari petikan awal itu diadu, di sini ditegaskan lagi gitu. Kemudian memusuhi siapa saja yang dituduh salah, memusuhi orang lain. Sunda memusuhi Sunda karena sudah diadu domba, dihasut. Hanya Sunda yang sadar, yang tak bermusuhan dan tidak berbeda pendapat, tapi tetap saja kena getahnya. Sebab Sunda gila bertengkar dengan Sunda edan. Nah, jadi kan udah mulai hasut menghasut gitu ya. Sunda edan memusuhi Sunda yang tidak edan. Sekeliling negara seperti sedang kebakaran. Banyak api, banyak air. Pada saat itulah mereka mencari budak Angon. Jadi suasana kegaduhan, gitu. Jadi banyak api, banyak air itu maksudnya ya musibah lah, musibah lah, gitu ya. Musibah dan bencana. Jadi kebakaran lah, bisa juga kerusuhan, banyak air itu bencana, banjir, bencana di mana-mana. Pada saat itulah mereka mencari budakan untuk meminta tumbal. Tapi budak Angon sudah tidak ada dan sudah tidak ada di sisi dari sisi sungai. Tidak ditemukan lagi pintu tinggi dan batu, tapi handelem yang dijadikan atap dan anjuang yang dijadikan tiang. Tidak ada yang sadar sudah jadi serpihan di bawah paku jajar Ki Pahare. Jadi ini sebetulnya mencari budak Angon itu sudah tidak ada di tempat. Jadi ini hanya sebagai kiasan saja sebetulnya. Budak Angon kan sebetulnya kan sesuatu yang berkaitan, berkaitan dengan perjalanan bangsa, gitu. Jadi budak Angon itu tidak akan semudah itu kalau saya prediksi itu. Untuk membantu dimintai tolong. Beliau kalau dilihat ini beliau menghindar dulu karena sudah tahu keadaannya gitu. Jangan sampai dia dimintai tolong, dia sendiri yang menjadi korban. Jadi memang kalau di dalam perjalanan bangsa itu segala sesuatu ketika menghadapi kejaliman itu Allah akan menghancurkan, dihancurkan itu suatu sistem. Maka dibuat fondasi yang baru lagi. Karena kalau lihat di sini kan memang dalam kegaduhan, dalam banyak bencana, huru-hara, jadi kan situasi memang sangat kalau kita bisa bilang itu sangat mencekam lah, begitulah Sang Prabu. Jadi masih ada harapan, istilahnya dengan kondisi yang udah carut marut, ditampilkanlah budak Angon. Maksudnya kan sebagai tumbal negara. Kalau di sini katanya kan sebagai tumbal negara, tapi kan karena di sini budak Angon adalah pemimpin yang dikehendaki oleh Sang Maha Penguasa, jadi semua bisa teratasi kan begitu ya. Karena kan mengatasi sebuah negara yang udah carut marut itu kalau tidak ada ilmunya kan bertambah tidak karu-karuan kan begitu, Sang Prabu ya. Ya, ini kalau bahasa ini kan berkehendak bahwa budak Angon juga sebagai alat untuk meredam, jadi mau diperalat. Ya kalau diperalat sulit lah kalau dari bahasa Siloka ini. Karena itu yang diminta tolong adalah yang sedang berkuasa, tapi yang berkuasa tetap buat tumbal. Jadi buat tumbal istilahnya, membantu. Tapi kan budak Angon nggak bisa seperti itu gitu. Karena budak Angon itu udah diberi ilmu dan sangat mengetahui apa yang menjadi bahasa hati. Kalau di Jayabaya itu bisa membaca hati seseorang kan begitu ya, Sang Prabu ya. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita lanjut ke petikan terakhir nih di petikan 24. Silakan Sang Prabu. Yang tersisa hanya tinggal gagak berkoar di atas tunggul, memberitahu tapi tak seorang pun ada yang paham. Padahal gagak itu memberitahu semangka sudah matang di tempat peperangan. Jadi seolah-olah memberikan sesuatu yang
janji gitu. Jadi dengan janji itulah untuk tumbal terakhir. Jadi karena budak Angon itu tidak ada, ya kan, dicari, maka itu adalah ada orang yang menyampaikan lagi sebagai ibaratnya ingin memberi suatu suasana, tapi memang sudah dalam keadaan situasi seperti itu ya sudah tidak dihiraukan lah gitu, berusaha untuk meredam gitu. Itulah untuk tumbal terakhir. Dengarkan, perang di lapangan sudah tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, karena sudah emosional, sudah tidak bisa dihalangi walaupun berusaha diredam gitu. Nah, kondisinya sudah tidak kondusif. Nah, iya. Sebab sudah keinginan para pemimpin dari timur, tapi bisa dicari cara agar jangan sampai datang ke Sunda habis diinjak. Sebab Pajajaran harus berdiri lagi, mandiri kembali jadi negara yang menjadi penengah di antara jajaran, sama tinggi dan sederajat dengan negara-negara yang sehati. Kepada 3 orang sepuh yang memimpin Pajajaran yang akan ke utara, jangan mengagung-agungkan kera hitam, jangan takut oleh kera merah, jangan terus-terusan mengalah kepada orang timur. Ini kita akan sebetulnya tidak krisis kebangsaan. Ini sebetulnya si loka semua. Kalau lihat di sini memang ketika memang situasi dalam keadaan yang tidak kondusif, udah carut marut, dengan berbagai kejadian yang ada di termasuk bencana, mungkin kita juga kerusuhan yang berakibat nanti kepada darurat militer. Akhir-akhirnya kalau negara itu sudah tidak bisa mengatasi, jadinya kan lanjut ke darurat militer kan begitu, Sang Prabu. Jadi di sana kan baru muncul nih keinginan dari beberapa kelompok yang berkepentingan lah, yang disebut dengan kera hitam, kera merah, ada yang dari timur, ada yang dari barat, gitu. Karena kan memang situasi yang tidak bisa diharapkan lagi. Nah, memang kalau dalam perjalanan kan memang bibit-bibitnya sudah ada. Jadi bukan mereka itu misalkan yang ada di timur, itu sebetulnya dikompori supaya ingin memerdekakan sendiri. Karena Devide et Impera itu lebih menyukai bahwa negara itu terpecah belah. Jadi dikecil-kecilkan. Kalau kecil kan mudah. Ibaratnya itu dipites itu gampang gitu. Gitu loh. Ya memang begitu. Jadi tabiatnya orang yang mempunyai pendirian Devide et Impera yang berasal dari liberalisme itu memang seperti itu. Gitu loh. Memang bangsa kita tuh harus waspada. Jadi dia kalau masuk itu tidak bisa kalau dia melakukan, tapi dia meminjam tangan orang kita juga. Karena kan kalau dia langsung terjun kan ketahuan rasnya. Makanya cara-cara seperti itu. Jadi menampar, pinjam tangan orang. Nah di sini bilang di dalam juga penjelasan, jangan takut oleh kera merah. Kera itu kan orang yang rakus. Jangan terus-terusan mengalah kepada orang timur. Jangan mundur kepada orang barat, tapi segeralah kibarkan umbul-umbul Pajajaran berwarna putih dan hitam disulam sepanjang Kujang dan Pujaja. Begitulah, perhatikan, sudah ganti zaman lagi, yaitu zaman yang akan membuka pintu untuk menyambut hari yang membawa kejayaan. Dari sengsara akan datang Raja Penyelang. Yang kedua ditandai Gunung Gede meletus, kemudian disusul 7 gunung besar lainnya saat akan diratakan lapangan peperangan. Kalau dekat bekas sisi Ki Patah Hanunan sudah terbentang jembatan membelah bumi. Di hulu Kutu Lampah yang menyeberang sudah harus berada di atas rakit. Jadi ini memang ketika terjadi kegaduhan, kalau dalam prediksi ini itu memang banyak yang
keluar. Nah, karena memang seperti 98 pun banyak yang menghindar kan. Nah ini bahasanya yang menyeberang sudah harus berada di atas rakit, jadi dia pergi. Jadi kutu-kutu itu yang menyebabkan gatal. Jadi hidup itu dalam berbangsa dan bernegara pun membuat tidak nyaman. Tapi ini udah dijelaskan bahwa akan pergi karena situasinya sudah tahu seperti itu, maka dia menyeberang sudah harus di atas rakit. Jadi dia nyebrang itu bukan nyebrang aja, tapi dia pergi dari kita gitu. Jadi kalau di sini nih Sang Prabu akan datang Raja Penyelang yang kedua ditandai dengan gunung gede meletus, kemudian disusul oleh 7 gunung besar lainnya. Nah, itu maknanya apa? Ini kan Siloka itu kan tidak mesti harus berurutan ya. Ini peristiwa 98. Nah akhirnya Raja Penyelang itu adalah setelah Pak Harto. Itu kan penyelang lagi gitu. Jadi kalau di sini ini negara yang sepertinya akan hilang kedaulatannya, karena memang banyak kepentingan juga kalau di sini nih Kera Hitam, Kera Merah, Timur, Barat, mungkin dalam situasi yang memang tidak kondusif, lebih banyak nanti ingin melepaskan kan gitu ya. Ingin melepaskan dari NKRI ini karena memang satu ketidakpuasan dengan kepemimpinan, dengan kekuasaan yang ada di negeri ini. Jadi ini sebagai warning lah jika suatu ketika nanti terjadi hal-hal yang demikian. Tapi kalau Allah berkehendak, tetap dalam satu NKRI yang oleh kita hidup di negara ini bukan apa yang menjadi kehendak kita, tapi Allah lah yang menentukan apa yang menjadi kehendak Allah, yang memang kita sebagai rakyat di negara ini ya menjalani lelaku proses dari kehidupan berbangsa ini, kan begitu ya. Betul. Jadi ini kan gini, saya tambahin lagi, memang di situ kan ada Raja Penyelang. Kan kalau masa Pak Karno itu termasuk disebutkan Orde Lama kan. Terus terjadi kekacauan. Memang ketika masa itu kan penghasutan kepada orang Timur, yang di Timur kan juga beliau kan sudah pengen merdeka juga kan. Nah setelah terjadi kerusuhan, sebagian ada yang pergi gitu, Raja Penyelang. Nah Raja Penyelang itu termasuk Orde Reformasi sampai sekarang. Sebetulnya fase-fasenya sama, dari Orba, terus Reformasi. Raja Penyelang itu misalkan masuknya kepada Orde Reformasi. Yang dijadikan peristiwa itu kegaduhan sudah ada, tapi ini yang lebih parah yang sekarang ini. Di sini memang kalau kita melihat petunjuk-petunjuk dari Uga Wangsit Siliwangi ini, memang karena ini petunjuk bukan olah pikir, jadi tidak sistematis ya, terkadang kan melompat ya, tapi petunjuk itu ada masanya gitu, ada zaman, ada cerita, berganti zaman, ada cerita kan gitu ya. Apalagi kita di sistem demokrasi itu kan udah terlalu banyak Raja Penyelang, banyak kejadian-kejadian yang hampir sama apa yang ditulis oleh Uga Siliwangi ini. Istilahnya kecocokannya itu karena ini adalah sebuah petunjuk, jadi mendekati gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau mudah dijabarkan itu berarti itu karya tulis. Kan ini kan siloka, silokan dari perjalanan rohani, ibaratnya filosofi itu sulit. Nah, ketika masa dulu Orde Lama, masa Pak Karno, muncul ada raja, itu kan disebutkan Raja Penyelang. Jadi sistem kepemimpinan bukan kerajaan tapi kepresidenan, kan masuk lagi. Nah terus berjalan gitu ya, akhirnya masuk lagi kepada, hanya berjalanlah pada era reformasi itu. Nah era reformasi sampai sekarang itu berjalan. Jadi kita itu sebenarnya masuknya kalau udah pas reformasi. Sistem itu bukan semakin baik, tapi semakin kacau lagi gitu loh. Karena memang
apa yang kita bahas di sebelumnya, sistem demokrasi itu rentan karena banyak kepentingan. Apalagi kalau udah masuk oligarki, kan sistemnya demokrasi kan udah berubah stylenya, gayanya kan udah berubah, tidak seperti demokrasi di kala dulu, karena kan dengan peradaban, dengan kemajuan zaman, jadi di sana kan ada kepentingan-kepentingan yang dalam tanda kutip itu manusia-manusia rakus yang mengedepankan dunia dan ingin menguasai, kan begitu ya. Sang Prabu dengan cara-cara yang halus bisa menguasai ekonomi dengan kekuasaan dan sebagainya, kan begitu ya. Sang Prabu. Terus masa ini, masa sejatinya masa budak Angon pada masa ini bukan fase yang dikatakan ketika masa itu. Kan dicarikan sudah pergi. Itu kan hanya kiasan, nanti pergi berarti kan tidak ada munculnya budak Angon. Saya prediksi ya pada masa inilah. Jadi memang si Loka itu kalau dibaca ke muter-muter, tapi kalau paham sih enggak. Tapi memang dari beberapa kalangan masyarakat atau spiritual dengan kemunculan Budak Angon sebelum nih, jadi sebelum munculnya Budak Angon atau Satria Piningit atau nama-nama yang lainnya lah. Kalau menurut Sang Prabu, apa memang ditandai dengan kejadian-kejadian alam yang besar? Ya memang seperti itu. Ingin menjadikan suatu perubahan kan ini kan khusus Nuswantoro. Dan di luar Nusantara kan prosesnya juga beda, tidak berkaitan sama alam. Ya kalau terjadi perubahan pondasi itu biasanya terjadi massa rakyat gitu loh. Tapi kalau di Nuswantoro itu adalah hal yang unik. Itu dibarengin. Kerusuhan manusianya juga, alam juga ikut gitu. Jadi ini udah merupakan kehendak Allah. Kalau kita berpikiran positif, itu adalah merupakan keseimbangan, kan gitu. Untuk merubah segala sesuatu itu memang perlu keseimbangan, kan begitu ya. Sang Prabu. Misalkan begini, suatu rubahnya pondasi itu memang di seluruh dunia akan seperti itu, terjadi revolusi gitu loh. Tapi misalkan ada orang misalkan berusaha untuk menghalangi, itu tidak akan bisa. Semua itu sistem yang dibangun dan dikehendaki Allah gitu loh. Itu dia. Apa bisa menghalangi ketika masanya Pak Orde Baru dengan kekuatan seperti itu, dan akhirnya juga memang kalau sudah masanya ya tetap gitu loh. Runtuhnya Uni Soviet juga sama, karena memang perjalanan alam dunia itu memang seperti itu. Ketika manusia itu menghalangi, ya tidak akan bisa lah. Di bagaimanapun lah, karena suatu contoh lah, dengan kemajuan teknologi, apakah manusia mampu untuk menghalangi tercabutnya nyawa? Adakah yang mampu saat ajal menjemput dihalang-halangi? Itu kan kuasanya Allah. Jadi dianggapkan karena kepintaran itu, dianggap itu semua itu bisa diatur gitu loh. Padahal dia sendiri tidak menyadari yang mengatur sistem siapapun yang ada di situ. Dia bisa mengatur rakyatnya yang dipimpin, tapi dia tidak sadar hidupnya sendiri diatur oleh yang Maha Pencipta. Kalau dia ingin bebas karena kesibukannya bekerja terus, apakah mampu siang dan malam? Karena kesibukan makan malas. Ujung-ujungnya siapa? Sistem tubuh pun yang mengatur Allah sebetulnya. Ada saatnya lapar. Datangnya lapar seperti apa? Kan tidak tahu. Datangnya ngantuk seperti apa? Jadi ketika manusia itu tidak taat akan sistem yang dibangun oleh Allah di dalam tubuh kita, maka ketika kita melanggar, kita akan sakit kan? Karena itu adalah sistem. Makanya berlakulah di dalam kehidupan di alam dunia adalah sistem keseimbangan. Pemimpin yang bisa menjaga keseimbangan itulah pemimpin yang memahami tentang sejatinya
alam. Alam itu apa? Ya alam itulah kehidupan, termasuk kita bagian dari alam dunia. Makanya hukum kasualitas itu akan berlaku bagi seluruh makhluk. Ya, sangat menarik sekali ini Sang Prabu. Jadi pada intinya kan segala sesuatu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dunia ini, ya pastinya kan dipertanggungjawabkan ya Sang Prabu. Kita sebagai manusia punya cerita, rakyat di suatu negara juga punya cerita, negara sendiri juga punya cerita, dan semua itu telah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Apapun itu prosesnya kan begitu ya Sang Prabu ya. Tidak selamanya kita berkuasa, tidak selamanya kita itu kaya, tidak selamanya kita hidup, kan begitu ya Sang Prabu. Ada saatnya nanti gitu. Jadi untuk di saat ini yang merasa memang masih di atas angin dan semena-mena, tapi ada saatnya nanti, kan begitu. Pasti ada saatnya. Itu udah hukum alam kan begitu ya Sang Prabu. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita mengenal juga dengan karma. Ketika kebaikan yang kita kerjakan, ya hasilnya kebaikan. Ketika keburukan itu yang memang kita kerjakan, dan akibatnya juga akan berdampak pada diri kita sendiri, kan gitu. Bagi kita itu ada hukum sebab akibat. Ada sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Tidak bahwa kita itu memang harus mewaspadai itu. Karena kalau kita menuruti keinginan, itu yang dirusak itu sebetulnya diri kita sendiri. Keinginan kita itu bisa menghantam diri kita sendiri, yang keinginan yang melampaui batas gitu. Jadi ini kalau kita melihat ke depannya nih Sang Prabu, pastinya kita akan bernegara itu sudah ada fondasi-fondasinya. Kalau kita di Nuswantoro ini kan ada fondasi yang memang dari leluhur, yang saat ini kita banyak menghafal tapi tidak pernah melaksanakan hal tersebut. Padahal dari 5 fondasi itu sangatlah buat kita itu sebagai pegangan tauhid bernegara, Pancasila, kan begitu ya. Mungkin nanti kedepannya juga saya merasakan dibangkitkan kembali jiwa-jiwa Pancasila, kebinekaannya, kan begitu ya. Sebetulnya leluhur kita tuh meninggalkan filosofi falsafah. Makanya Pancasila adalah sumber daripada sumber hukum. Jadi itu sebetulnya Pancasila itu adalah tauhidnya negara. Jadi sama halnya manusia kita dalam menjalankan keyakinan. Ketika tauhidnya keyakinan dilanggar, maka perilaku dalam kita menjalankan itu salah. Nah, karena sebabnya apa? Itu leluhur kita. Jadi Pancasila itu karena tahu leluhur bahwa itu adalah kita bangsa yang majemuk, maka disebut Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ketika Pancasila itu tidak dijalankan, menghafal itu bisa, tapi yang menjadi masalah Pancasila itu bukan hiasan, tapi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai rakyat maupun sebagai pemimpin. Maksudnya itu. Ya, setuju sekali Sang Prabu. Dan saya juga ini sebuah analisa prediksi ke masa depan. Bisa saja Pancasila itu setelah kita melaksanakan dengan sejatinya, dengan sesungguhnya yang diteladani oleh seorang pemimpin, itu akan menjadi acuan juga mungkin bagi negara-negara lain gitu, dasar-dasar kan begitu ya Sang Prabu ya. Bisa dipakai lah dasar-dasarnya oleh negara lain. Bisa, karena gini sebetulnya. Pancasila itu kan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu kan dalam berbangsa dan bernegara, berarti tata negara di situ. Tapi orang yang berakhlak, siapapun, khususnya di Nuswantoro ini ya, di Indonesia, itu dia akan menjalankan Pancasila itu. Ketuhanan yang maha, ketuhanan yang benar, kemanusiaan. Ada rasa empati kepada sesama, kemanusia yang adil dan beradab. Udah jelas adil sebagai penghuni Nuswantoro, khususnya
kepada para pemimpin yang adil dan beradab. Adab itu seperti apa? Nah, terus persatuan, mempertahankan keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. Itu kan sudah. Kepemimpinan itu adalah orang yang dinilai di dalam masyarakat adalah yang baik, keteladanan. Maka ketika menjadi pemimpin akan memberi teladan. Contoh ya. Itu sebagai contoh. Nah, ya, senioritas, kepahaman. Terus setelah itu keadilan sosial. Dia akan melakukan yang adil. Seluruh rakyat, bukan keadilan sosial bagi kelompoknya. Nah, itu yang menjadi masalah kan di situ. Jadi sebetulnya kalau kita menerapkan Pancasila, setiap warga negara berarti orang itu sudah berakhlak baik. Karena apa? Tauhidnya negara itu adalah Pancasila. Tauhidnya kita berakhlak, orang yang akan menjalankan Pancasila itu udah pasti. Sangat setuju Sang Prabu, karena dengan Pancasila juga keberagaman, kebinekaan Tunggal Ika dalam satu NKRI gitu. Jadi kalau saya bisa berpendapat di sini, yang namanya Pancasila itu tetap sampai apapun itu akan tidak bisa dihilangkan kan gitu ya. Tidak bisa, karena ini adalah menjadi satu itu petunjuk-petunjuk yang didapat oleh para leluhur kita, bukan dari olah pikir. Pastinya di situ sudah ada rahasia Allah, kan begitu. Kenapa kita nanti menjadi mercusuar dunia? Karena memang ketika kita telah melaksanakan Pancasila, disitulah akhlak yang sebenarnya, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, atau akhlak pun sesama pemeluk agama, kan begitu ya. Di situ udah tercantum semua ya, Sang Prabu ya. Kita tidak memecah belah lah, tidak bisa memecah belah atau berkelompok-kelompok dengan kepentingannya masing-masing, kan tidak bisa kita bernegara seperti itu, Sang Prabu. Terima kasih atas penjelasannya di episode terakhir ini, Sang Prabu. Nanti kita lanjut kembali di episode perjalanan rohani Sang Prabu, ataupun nanti di sana kita ada dialog-dialog singkat atau dialog-dialog santai, apa yang ada dan yang terjadi yang viral lagi di masyarakat, nanti bisa kita berdialog. Yang terpenting kita tetap di sini, jagalah kedamaian sesama anak bangsa, kan begitu ya Sang Prabu, dan selalu berdoa, bersabarlah untuk menuju kejayaan Indonesia ini, karena masih menjadi rahasia Sang Maha Pencipta atau Sang Maha yang berkehendak, kan begitu ya Sang Prabu ya. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Saya tutup untuk part ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.